Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang penyusutan. Eh, Kemarin kita sudah membahas tentang bunga majemuk, dan hari ini kita akan coba membahas tentang penyusutan atau depresiasi. Eh, Penyusutan itu sendiri adalah ini secara definisi, penyusutan merupakan suatu nilai dari suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa aset dimanfaatkan. Penyusutan merupakan bentuk penyelesaian harga suatu aset secara terus-menerus sesuai dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan nilai, kualitas, maupun kuantitas. Nah, dengan kata lain, metode penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa aset itu. Besar nilai yang dapat disusukan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset itu pada akhir masa manfaatnya. Nah, misalnya kalau kita membeli suatu aset, misalnya kendaraan operasional perusahaan, misalnya mobil, misalnya katakanlah seharga 150 juta. Berarti untuk masa pemakaian itu kalau rata-rata mobil itu biasanya 5 tahun. Kemudian nanti kita bisa menghitung penyusutan atau depresinya dari harga perolehan, kemudian dari masa penggunaannya. Nah, kemudian penyusutan saudara sekalian, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ini faktor yang diperhitungkan dalam penyusutan, dalam menentukan besar penyusutan adalah yang pertama adalah biaya perolehan. Ya, biaya seperti harga mobil tadi, kemudian taksiran nilai atau sisa residu. Nanti kalau setelah lebih dari 5 tahun mobil itu kira-kira dapat kita jual berapa harganya. Kemudian taksiran umur manfaat. Tadi saya sudah sampaikan contoh mobil tadi, misalnya umur manfaatnya adalah 5 tahun. Kemudian dalam penyusutan kita mengenal beberapa metode perhitungan penyusutan. Yang pertama adalah garis lurus, kemudian jumlah angka tahun, kemudian jam produksi, dan yang terakhir adalah satuan hasil produksi. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang pertama adalah metode garis lurus. Nah, untuk metode garis lurus ini, metode ini fokus pada penyusutan sebagai fungsi dari waktu dan bukan dari fungsi penggunaan. Ini rumusnya adalah penyusutan tahunan sama dengan biaya total penyusutan dibagi umur manfaat, biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur manfaat. Kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini PT XYZ membeli sebuah kendaraan untuk keperluan operasional seharga 20 juta. Umur manfaat kendaraan ditetapkan 5 tahun. Tentukan besar penyusutan tahunan jika dianggap nilai sisa 0. Maka penyusutan, kita langsung jawab. Penyusutan sama dengan 20 juta dikurangi 0, karena nilai sisanya adalah 0 dibagi 5 tahun. Oke. Kemudian kita bisa turunkan ini langsung ke rumus Excel-nya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini hasilnya. Ya, bukan ya. Harusnya dalam kurung adalah 20 juta minus 0 bagi 5 adalah 4 juta.
Jadi penyusutan tahunnya adalah sebesar 4 juta. Kemudian kita langsung masuk ke contoh lain. Ini ada contoh. Pada tanggal 1 Januari 2009 telah dibeli aktiva senilai 150 juta. Perusahaan telah menentukan umur ekonomis adalah 5 tahun dengan nilai residu 1 juta. Hitunglah akumulasi penyusutan aktiva sampai dengan bulan Mei 2019. Oke, yang pertama penyusutan Rp150 juta minus nilai residu atau nilai sisa 1 juta tutup kurung dibagi 5 tahun. Oke, kita bisa copy paste, copy, kemudian kita paste. Nah, langsung enter. Nilainya adalah 29.800.000. Ini adalah penyusutan tahunan. Kemudian kita bisa jabarkan supaya kita bisa mencari akumulasi penyusutan aktiva sampai dengan bulan Mei. Berarti kita harus mencari penyusutan per bulannya. Berarti per bulan tinggal di sini, berarti sama dengan penyusutan tahunan dibagi dengan 12 bulan. Maka penyusutan per bulannya adalah 2.400.000 sekian. Kemudian yang dicari adalah Januari sampai dengan Mei, berarti Januari sampai Mei. Berarti sama dengan Januari sampai Mei itu adalah 5 bulan, berarti 5 dikali penyusutan per bulan, berarti 2 juta kali 2.400.000 sekian. Maka hasilnya adalah 12.400.000 sekian. Ini adalah akumulasi penyusutan aktiva sampai dengan bulan Mei, dari Januari sampai Mei. Kemudian yang kedua, kita masuk menggunakan metode jumlah angka tahun. Peruntukan penyusutannya menggunakan pecahan dengan pemilihan angka tahun, misalnya 5 tahun, berarti kita jumlahkan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Dan jumlah tahunnya menjadi penyebut. Dari 15 ini adalah menjadi penyebut. Pada periode ini pembilang menurun tahun demi tahun. Ini menurun ya, berarti dari 5, 4, 3, 2, 1. Tahun demi tahun, dan penyebut tetap konstan yaitu 15. Berarti 5 per 15, 4 per 15, 3 per 15, 2 per 15, dan 1 per 15. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini PT YZ melakukan penggandaan aktiva tetap dengan harga perolehan 500 juta dengan nilai sisa 60 juta. Diperkirakan umur ekonomi aktiva tetap tersebut 5 tahun. Hitunglah beban penyusutan dengan metode jumlah angka tahunan. Nah, yang pertama jumlah angka tahunnya sama dengan 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Hasilnya adalah 15. Oke. Nah, kemudian kita akan menghitung dasar penyusutannya. Dasar penyusutan sama dengan 500 juta
dikurangi 60 juta. Oke, kita bisa copy paste di sini. Kelebihan 01. Pas ya, 60 juta, 500 juta kurang juta. Hasilnya adalah 440 juta. Ini adalah dasar penjualan. Kemudian kita tarifnya. Tarifnya berarti 5/15, kemudian 4/15, 3/15, 2/15, dan 1/15. Nah, kemudian ini bisa kita buatkan tabel supaya kita bisa menghitung penyebutannya. Yang pertama adalah tahun, kemudian tarif, dasar penyusutan, kemudian yang terakhir adalah penyusutan. Oke, tahun pertama, kedua, sampai 5. Kemudian tarifnya tadi adalah mulai dari 5/15. Oke. 4/15. 2/15 dan 1/15. Nah, sekarang dasarnya. Oke, kesalahan. Kemudian untuk dasar penyusutan tadi adalah 440 juta. Ini kita bisa copy paste. Kita langsung tarik ke bawah sampai tahun kelima. Nah, kemudian baru kemudian kita akan melakukan perhitungan penyusutannya dengan mengkalikan dasar penyusutan dengan tarif, berarti sama dengan dalam kurung 5/15 untuk kurung dikali 440 juta. Ini hasilnya 146 juta. Kemudian tahun kedua sama dengan 4/15 kurung dikali dengan yang ketiga sama dengan
3/15 dibagi dikali 88 juta. Kemudian yang selanjutnya 2/15 dikali hasilnya 58 juta. Kemudian yang terakhir sama dengan 1/15 kurung dikali. Nah ini. Nah jika kita akumulasikan, kita coba akumulasikan penyusutan ini, berapa totalnya? Maka totalnya adalah 440 juta sesuai dengan penyusutan dasar. Nah itu untuk yang kedua. Kemudian selanjutnya kita masuk ke metode yang ketiga, adalah metode penyusutan satuan jam kerja. Nah untuk satuan jam kerja ini, metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aktiva atau mesin akan lebih cepat rusak bila digunakan sepenuhnya full time dibanding dengan penggunaan yang tidak sepenuhnya atau part time. Beban depresiasi atau penyusutan dalam metode ini dihitung dengan dasar satuan jam jasa. Beban depresi atau penyusutan tiap periodenya tergantung pada jam jasa yang digunakan. Rumusnya adalah penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi tafsiran jam kerja. Oke, kita masuk langsung ke contoh soal. Oke, yang pertama tarif contoh PT XYZ membeli sebuah mesin untuk kegiatan produksi dengan harga 180 juta dan setelah 5 tahun dapat dijual 8 juta. Ditaksir akan dapat digunakan selama 80.000 jam selama 5 tahun dengan rincian tahun pertama 20, tahun kedua 20, tahun ketiga 15, tahun keempat 15.000 jam, dan tahun kelima 10.000 jam. Itulah penyusutan dalam satuan jam kerja dalam 5 tahun. Itulah besar penyusutan tahun pertama. Oke, kita langsung jawab. Tarif penyusutan per jam ini sama dengan 180 juta dikurangi dengan nilai residu, atau ini dapat dijual 8 juta, berarti di sini 8 juta. Kurung, oke, kita pakai kurung. Oke, baru kemudian kita bagi dengan jamnya. Berarti yang di sini adalah selama 5 tahun adalah 80 jam. Nah, 2150. Kemudian untuk kalau kita hitunglah besaran penyusutan tahun pertama. Oke, tahun pertama berarti tinggal kita cari tahun pertama itu jamnya berapa. Tahun pertama adalah 20 jam, berarti sama dengan 20.000 jam dikali dengan ini adalah penyusutan per jamnya 2150. Kita kalikan, hasilnya adalah 43 juta.
Nah, kalau kita cari menggunakan tabel, ini bisa kita gunakan. Yang pertama adalah tahun, kemudian jam operasional, jam operasional, kemudian eh, tarif tarif per jamnya, kemudian penyusutan, kemudian yang terakhir adalah nilai buku. Nah, sekarang untuk tahun 0, 1, 2 sampai dengan 5 ya. 5 tahun. Jam operasional untuk tahun nggak ada. Tahun pertama adalah 20.000. Tahun kedua adalah 20.000 jam. Tahun ketiga adalah 15.000. Begitu juga tahun keempat. Dan tahun terakhir adalah 10.000 jam. Untuk tarifnya adalah ini, tarif penyusutan tadi. Kita copy paste. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan penyusutan dengan mengkalikan jam operasional dengan tarif per jam, sama dengan dikali 20.000 dikali 2.150. Oke, langsung tarik ke bawah. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian nilai buku. Untuk nilai buku ini yang pertama kita ambil dari harga mesin ya, 180 juta. Oke, 180 juta. Kemudian yang pertama kita kurangi nilai buku yang pertama, yaitu tahun 0, dikurangi dengan penyusutan tahun pertama. Salah. Oke, kita kurangi dengan penyusutan tahun pertama. Oke, selanjutnya bisa kita tarik ke bawah langsung. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah kalau kita buatkan tabelnya seperti ini, jadi penyusutan tahun pertama sampai dengan tahun kelima, besarnya seperti ini. Dia berbeda-beda ya, tidak sama. Kemudian yang terakhir adalah metode penyusutan satuan hasil produksi. Untuk metode penyusutan satuan hasil produksi yaitu umur kegunaan apika ditasi dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Beban penyusutan dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga penyusutan tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi. Sesuai dengan perkembangan tingkat penyusutannya adalah sesuai dengan kuantitas produksinya. Jadi rumusnya adalah penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai itu dibagi taksiran satuan produksi. Oke, langsung masuk contoh soal. Oke, PT XYZ membeli sebuah mesin untuk kegiatan produksi dengan harga 180 juta, nilai sisa 8 juta, taksi selama umur penggunaannya akan menghasilkan 75.000 unit produksi. Hitunglah penyusutan dalam satuan produksi dalam 5 tahun. Hitunglah besar penyusutan tahun pertama jika jumlah produksi sebesar 15.000 unit. Oke, yang pertama penyusutan. Kita langsung jawab penyusutan sama dengan 180 juta
minus nilai sisa adalah 8 juta, turun dibagi jumlah unit 75.000 unit. Oke, bisa kita copy ke sini langsung ke Excel. Oke, langsung kita enter hasilnya ini. 2293. Ini penyusutannya per unitnya adalah 2293. Oke, jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah hitunglah besar penyusutan tahun pertama jika jumlah produksi sebesar 15.000 unit. Berarti sama dengan 15.000 unit. Kita langsung kalikan dengan apa namanya harga per unitnya, penyusutan per unitnya, yaitu 2293. Oke, hasilnya adalah 34.400.000. Oke, saudara sekalian, untuk pembahasan penyusutan hari ini kita selesai. Jika ada pertanyaan bisa memberikan komentar di bawah kolom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.